أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Borobudur versi Al-Quran bagian kedua. Negeri Saba. Di manakah negeri Saba itu? Apakah makna dari kata Saba? Kata Saba dalam Al-Quran ada 2 kali diulang. Di dalam surat Saba ayat 18, kita diperintahkan untuk berjalan ke negeri Saba. Berjalanlah padanya beberapa malam dan siang dengan aman. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Ini memberikan arti bahwa negeri Saba adalah negeri yang aman. Seperti amannya negeri di Mekah yang disebut Baladil Amin. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Yang besar, kemana perginya? Mengapa tinggal sedikit? Dalam Al-Quran disebut Sidrin Qalil. Negeri Saba sudah kehilangan istananya. Hanya tertinggal beberapa bangunan yang di dalam Al-Quran disebut Sidrin Qalil. Itulah sisa dari kerajaan di Saba. Dia telah hilang secara misterius, dibawa atau dipindah oleh makhluk yang misterius juga, yang perlu jawaban, perlu penjelasan kepada manusia. Kemana istana ini telah dibawa? Siapa yang membawanya? Dengan kekuatan apa itu bisa dipindahkan? Di mana cerita itu ditulis? Bagaimana menjelaskannya? Di pinggir istana ini masih kita temukan pohon yang berbuah pahit. Buahnya sangat pahit, yang kemudian terkenal karena sebuah kerajaan besar menamakan dirinya sama dengan nama buah ini. Inilah Ars Ratu Saba yang dulu pernah dipindahkan dari negeri Saba. Sebesar inilah Ars itu yang dipindahkan dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Orang belum dapat menjawab dari mana asal batu bangunan ini, di mana ditambang batunya.
Siapa yang membuatnya? Dengan teknologi apa ini dipahat? Siapa yang memerintahkan? Dan dengan semangat apa ini dibuat dan untuk apa? Kita hanya bisa membisu melihat kehebatan. Tapi ada satu jawaban. Jawabannya adalah Anda harus memahami Borobudur versi Al-Quran bagian kedua. Anda bisa perhatikan ini semua hasil dari ekspedisi bagian kedua, ekspedisi kedua DLA Zikrul Alamin, mendatangi Ar-100 Sabah yang telah dipindah di zaman Nabi Sulaiman. Inilah Ar-100 Sabah. Inilah tim DLA yang telah berjasa menyaksikan, membuktikan Ar-1 Sabah. Ini adalah relief yang menggambarkan burung berkepala manusia, yang menceritakan kepada kita bahwa burung pada waktu itu bisa bicara. Burung bisa bicara. Dan ini adalah cerita tentang burung membawa sesuatu, membawa surat. Dan dia terbang membawa surat sampai di sebuah istana. Kemudian dia memperhatikan surat itu. Dia memperhatikan surat itu. Dia istawa. Dia berhenti tidak jauh. Famakasa ghairu ba'id. Dia berhenti tidak jauh. Dan kemudian dia memperhatikan. Setelah surat itu dia lembar. Ini adalah permata untuk memberikan hadiah kepada sang raja. Permata Al-Quran. Dan ini adalah tabut seorang raja yang memiliki peti di bawahnya. Di tempat duduknya ada peti dan dikawal oleh satu orang. Jadi demikian penting peti ini harus ada dikawal oleh satu orang. Dan bapak tua ini duduk di atasnya sebagai raja. Siapakah raja ini? Dan apakah rahasia dari peti ini? Peti ini dalam Al-Quran disebut tabut. Karena Nabi Musa dihanyutkan di tabut. Nah, peti ini tabut namanya. Siapakah raja ini yang demikian penting meletakkan tabut di bawahnya dan dikawal oleh satu orang? Siapakah mereka? Dan siapakah orang muda ini? Anda bisa bayangkan sebuah peti yang penting, sebuah tabut yang penting dalam kerajaan ini, dan hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui rahasia ini bahwa tabut ini diletakkan di bawah sang raja. Tabut, kita menemukan tabut di lantai 3 Ar-1 Sabah. Tabut, sekali lagi tabut yang menjadi misteri di alam semesta. Inilah wajah bapak tua itu sebagai raja. Sebagai raja dia, wajahnya dilukis, digambar dengan persis siapakah yang memerintahkannya. Siapakah yang berkepentingan dengan gambar ini. Bapak tua itu sepertinya sedang menyerahkan kerajaannya kepada anaknya. Dari Bukit Setumbu di pagi hari kita bisa menyaksikan Ar-1 Sabah itu nun jauh di sana, itu dia. Itu di tanah panah itu, itulah Ar-1 Sabah. Itu dia Ar-1 Sabah. Ar-1 Sabah ini berada di lembah semut. Lembah semut. Karena Nabi Sulaiman pada waktu itu berhenti. Jadi DLA telah melakukan perintah ini. Berjalanlah padanya beberapa malam dan siang dengan aman. Siru fiha
layaliya wa ayyaman aminin. Pertama sekali kata Saba itu muncul dari mulut burung hudhud. Ketika dia berhenti tidak jauh dari Nabi Sulaiman, ia berkata, "Aku meliputi apa yang belum kamu liput dia. Dan aku datangkan kepadamu dari Saba kabar yang yakin. Ahadtu bimalam tuhid bihi." Aku meliput karakter apa-apa yang belum kamu liput karakternya. Wajituka, aku datangkan kepadamu, dan aku datangkan kepadamu min sabain, dari Saba, binabain, yakin, kabar yang yakin. Yang perlu Anda pahami adalah apa makna Saba dalam kalimat ini. Apakah Saba berarti nama sebuah negeri seperti Bogor, Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta? Lalu dengan cara bagaimana tiba-tiba burung hudhud mengetahui kata-kata Saba? Dari mana asal kata Saba itu dalam otaknya burung? Maksudnya, kalau burung itu terbang di atas sebuah negeri, apakah dia tahu nama negeri itu? Contohnya ini. Ini negeri, sebuah negeri. Misalkan kita yang terbang, manusia yang terbang. Apakah Anda tahu apa nama negeri ini? Kita manusia saja tidak tahu nama negeri ini. Kecuali ada beberapa bangunan yang kita tandai di sana. Jadi apa? Menyebabkan burung hudhud mengatakan Saba. Itu berkaitan dengan ayat selanjutnya. Saba itu adalah mereka. Mereka dikuasai oleh seorang perempuan. Mereka bersujud. Jadi yang dikatakan Saba adalah orang berkumpul. Seperti itu. Jadi burung hudhud melihat orang berkumpul. Aku dari tempat orang berkumpul. Aku tak dari tempat orang bertemu. Tempat pertemuan. Jadi Saba di sini artinya pertemuan. Tempat bertemu. Tempat berkumpul. Bukan nama negeri. Dan kita telah menemukannya tempat pertemuan itu. Ini bukan tempat latihan karate. DLA telah melakukan ekspedisi dan telah menemukan tempat pertemuan yang dimaksud, yaitu di Istana Ratu Boko, 36 km dari Borobudur. Yang kedua yang perlu Anda pahami adalah Saba itu mempunyai hutan. Dan sungguh adalah untuk Saba, pada tempat mereka ada tanda, ada ayat. Jadi Saba itu bisa dicari karena ada ayat. Apa itu? 2 hutan. Benua Atlantis, Wana Saba. Silahkan ke Wana Saba dan perhatikan hutannya. Hutannya itu adalah ayat-ayat Allah. Bukti negeri Saba.
negeri yang baik kata Allah dan Rabb pengampun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Airnya berlimpahan, persediaan oksigennya tidak terbatas, alamnya senantiasa diremajakan kembali oleh proses-proses organis. Dan sungguh adalah untuk Saba, pada tempat mereka ada tanda, dua hutan sebelah kanan dan kiri. Laqad kana lisabaim fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal. Makanlah dari rizki Rabb kamu dan bersyukurlah kepadanya, negeri yang baik dan Rabb pengampun. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim atas mereka banjir besar. Nah, penduduk di negeri Saba, di Saba itu berpaling. Fa'aradu fa'arsalna, maka kami mengirim alaihim atas mereka sailal arim, banjir besar. Bukan banjir karena bendungnya jebol, bukan. Itu bukan banjir namanya. Itu kecelakaan saja. Jadi tidak seperti jebolnya bendungan Situ Gintung. Ini banjir besar. Sailal arim. Wabaddalnahum, kami mengganti bagi mereka bijannataihim, dengan dua kebun mereka, dengan dua kebun, jannatain zawata, yang mempunyai rasa buah yang pahit, ukulin, rasa khamtin. Jadi kata-kata khamtin, pahit. Zawata ukulin khamtin pahit. Apa buktinya? Kalau nama Wana Saba itu sudah ada, kemudian hutannya ada, adakah bukti bahwa di negeri Saba itu ada buah pahit? Tidak bisa hilang. Kalau memang dia negeri Saba, buah pahit itu pasti tetap ada. Kenapa? Karena Al-Quran itu dipelihara. Faktanya dipelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dipelihara. Kalau Anda bilang hilang, ya Anda yang bodoh. Karena Anda tidak mempelajari Al-Quran. Ini dia buah pahit itu. Sudah sejak lama terkenal dengan nama buah maja. Dua kebun, yang keduanya mempunyai rasa buah yang pahit. Jannataini zawata ukulin khamtin. Maka kami menjadikan mereka buah mulut. Luar biasa saudara. Ini ahaditha. Hadis ini cerita bersambung. Hadis itu cerita bersambung dari A si B, dari bapak ke anak, anak ke cucu. Cerita bersambung ini dikatakan buah mulut atau buah bibir. Fajalnahum ahaditha. Kami menjadikan mereka hadis, cerita bersambung, cerita rakyat. Dan ternyata benar saudara, kita mendapatkan cerita tentang Majapahit ini dari cerita rakyat. Tidak ditulis sebuah buku. Dua kebun, yang keduanya mempunyai rasa buah yang pahit.
Sebab itu Allah mentakdirkan sebuah kerajaan besar mau menamakan dirinya sebagai buah pahit ini. Karena dia akan dijadikan buah mulut. Buah pahit yang seperti ini tidak ada di mana-mana kecuali di daerah Pulau Jawa. Ini salah satu bukti lagi. Bukti kedua. Kalau bukti pertama itu adalah nama Wanasaba. Nah, sekarang bukti kedua itu adalah buah Majapahit. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Setiap kabar itu ada faktanya dan nanti kamu akan mengetahuinya. Tidak mengingkari kepada ayat-ayat Allah, melainkan orang-orang yang kafir. Ma yujadilu fi ayatillah ilal ladzina kafaru. Jadi kalau Anda mengingkari ayat-ayat Allah, Anda itu kafir. Hanya orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah. Maka kami kirim atas mereka banjir besar. Fa'arsalna alaihim sailal arim, banjir besar. Surat Sabah ayat 16. Bukan banjir karena bendungan jebol. Bukan. Itu banjir kecil, itu kecelakaan namanya. Kalau kami kirim, kami mengirim banjir besar. Lalu setelah itu apa? Dan kami bataskan perjalanan mereka. Ini perjalanan darat, sayro. Ya. Waqadarna. Kami ukurkan, kami kadarkan, kami batasi. Waqadarna fiha padanya. Tadinya dia bisa naik unta, jalan, sekarang udah nggak bisa. Mengapa? Karena banjir tadi. Sebesar ini dulu Sabah, tempat pertemuan, tempat berkumpulnya bangsa-bangsa di sini. Ini dikatakan benua Atlantis. Bangsa-bangsa dan pusat kebudayaan itu berada di sini. Karena tempat ini strategis. Baldatun thayyibatun. Pusat kebudayaan. Kemudian setelah terjadi banjir besar, pusat kerajaannya tidak bisa lagi jalan kemana-mana karena dibatasi oleh laut. Itu bukti ketiga. Bukti ketiga terjadinya dangkalan Sunda. Dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ini ayat Quran yang bilang hancur. Mana buktinya? Mana bukti hancur? Apa Anda katakan ini sudah hilang? Saya tidak tahu. Mumazzakin. Kulla mumazzakin. Mana dia buktinya? Pernah Anda melihat sebuah negeri hancur? Di dunia hanya Nusantara Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau. Tidak ada di dunia lain. Mereka hancur sehancur-hancurnya. Dan mereka terpecah-pecah menjadi 17.000 pulau. Ini ayat kelima. Ini bukti kelima. Fakta kelima. Yang tidak bisa dibantah oleh orang-orang lagi. Bahwa Nusantara Indonesia itu adalah negeri Sabah. Yaitu tempat berkumpulnya bangsa-bangsa dahulu. Dan pusat kebudayaan dunia. Dan itu yang dikatakan benua Atlantis. Fakta keenamnya adalah angin muson. Fakta keenamnya adalah surat Shad ayat 36. Pada surat Shad ayat 36 ini dikatakan bahwa Nabi Sulaiman itu mampu menjalankan angin dengan perintahnya. Ya. Bi amrihi, tajri bi amrihi. Ya. Lahurrih
riha, baginya angin, tajri bi amri, berjalan berdasarkan perintah dia. Kemana saja angin itu dia perintahkan akan berjalan. Surat 38 ayat 36. Surat Sad ayat 36. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa di surat 34 ayat 12 seolah-olah Nabi Sulaiman tidak berdaya? Ya, dan kepada Sulaiman angin bertiup paginya sebulan dan sorenya sebulan. Mengapa? Mengapa disebut paginya sebulan? Karena ayat ini untuk menceritakan posisi Nabi Sulaiman. Angin dengan arahan yang berganti menurut kurun waktu tertentu, itu adalah angin muson. Jadi Nabi Sulaiman dipastikan di sini berada di daerah yang antara dua benua yang besar di Indonesia. Ketika musim panas di Asia, angin bertiup dari Australia ke Asia. Dan ketika musim panas di Australia, angin itu bertiup dari Asia ke Australia. Jadi ini adalah fakta ke-6 bahwa posisi Nabi Sulaiman pada waktu itu adalah Indonesia. Ingatlah, Al-Quran itu bukti tiap sesuatu. Tibyana likulli syai'in. Bukti untuk tiap sesuatu. Dan tafsila kulli syai'in. Penjelasan tiap sesuatu. Itulah Sabah, artinya pertemuan. Dan kita telah menemukan negeri Sabah, yaitu di Istana Ratu Boko, istananya. Disinilah sisa dari bangunan Sabah. Sisa dari bangunan Sabah. Dan baginya ars yang azim. Allah mengatakan, satu-satunya di dalam Al-Quran pernyataan ars azim selain ars yang sesungguhnya adalah arsnya Ratu Sabah. Jadi kalau kita turun ke negeri Sabah, jaraknya 36 km dari Wadi Naml. Nah, Anda bisa lihat daerah ini kosong. Yang tinggal 2 buah ini saja. Ini kosong semuanya. Siapa yang mencuri dan kemana batunya dibawa. Seluas itu hanya tinggal sedikit. Yang dikatakan Sidrin Qalil. Sidrin yang kecil. Dunia kepurbakalan kita belum bisa menjawab. Kemana hilangnya istana ini? Tinggal sedikit. Walaha arasyun azim. Kata Hudhud kepada Nabi Sulaiman, baginya ars yang azim. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan kepada tentaranya untuk memindahkan. Tapi sebelumnya Hudhud diberi kartu nama oleh Nabi Sulaiman. Dan disuruh diterbangkan kartu nama itu yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kartu nama itu jatuh di negeri Sabah, Ratu Sabah berkata, "Hai para mala, ya ayyuhal mala'u inni, ya ayyuhal mala'u inni, telah dicampakkan kepadaku satu kitab yang karim, ulkiya ilayya kitabun karim." Lalu dia baca kitab itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Anda bayangkan,
kita menemukan tempat jatuhnya Bismillahirrahmanirrahim dikirim Nabi Sulaiman, yaitu di sini. Di sini jatuhnya. Kop surat dari surat Sulaiman itu Bismillahirrahmanirrahim, isinya ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dengan menyerah diri. Di sini dikamuskan kata muslim itu menyerah diri. Luar biasa, tempat yang sangat spiritual. Kita menemukan kembali tempat di mana kartu namanya Nabi Sulaiman jatuh. Dan di kartu nama itu tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Wahidul Qahar itu yang bawa Nabi Yusuf. Cuma Nabi Yusuf yang bilang Allah itu Wahidul Qahar, yang satu yang gagah. Tapi kalau Ar-Rahmanir-Rahim, yang bawa cuma Nabi Sulaiman alaihissalam. Anda bisa bayangkan, yaitu di suratnya ini, di suratnya Nabi Sulaiman ini ada kata-kata Ar-Rahmanir-Rahim. Coba Anda baca Al-Quran, kalau ada seorang Nabi mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim. Ini dahsyat, saudara. Maka itu kita harus bisa memahami bagaimana karya jin. Bagaimana karya jin. Dan sebagian dari jin, orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Bayangkan. Jin bisa dikerjakan oleh Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu membawa fenomena Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanur-Rahim. Dia mengetahui karakter dari Ar-Rahmanur-Rahim yang dahsyat. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu dari dia. Mereka kerjakan untuknya apa yang dia kendaki dari gedung-gedung. Gedung-gedung yang tinggi. Gedung-gedung yang tinggi. Sampai sekarang, saudara, gedung itu masih paling tinggi di Yogyakarta. Sampai sekarang, gedung itu masih paling tinggi. Apalagi dulu, ini bukan main. Para ahli purbakala bisa menulis semaunya, tapi dia tidak bisa melawan cerita rakyat. Ahaditha, buah mulut, cerita rakyat. Cerita rakyat mengatakan bangunan ini dikerjakan oleh jin dan setan. Mereka kerjakan untuknya apa yang ia kehendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring. Piring-piring, saudara. Kita sudah menemukan piring-piring itu. Inilah piring yang dibuat di zaman Nabi Sulaiman oleh jin, disebut pada 3413. Itu ekspedisi DLA ke R1 Sabah. Mereka menemukan gambar-gambar seperti yang disebut dalam ayat 248 surat kedua tentang Nabi Daud mendapat tabut. Mereka kerjakan untuknya. Jadi jin dan setan mengerjakan untuk Nabi Sulaiman apa yang dia kendaki. Nabi Sulaiman mau apa? Gedung-gedung. Aku ingin gedung. Nabi Sulaiman bikin gedung yang tinggi. Dan patung-patung. Nabi Sulaiman bikin patung-patung. Nabi bikin patung, bayangkan. Patung-patung. Bagaimana patung-patung? Perlu saya ingatkan bahwa satu-satunya Nabi dengan nama Jawa pakai Su adalah Nabi Sulaiman, saudara. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya Nabi Sulaiman yang memakai nama Su.
meninggalkan tempat bernama Sleman di Pulau Jawa, di Jawa Tengah. Itu Anda jangan lupakan. Nah ini Borobudur. Ini Borobudur yang sudah pernah saya terangkan di Borobudur 1. Nah di situ ada bilangan, saudara. Jadi kalau kita berjalan 1 dari sini 16, kita berhenti di 19. Nah ternyata 19 ini adalah terbuka terawangnya. 1, 8, 16, 17, 18, 19. Nah kalau saya mulai dari luar sini 1, nah ke sana ternyata 17 itu di sini. Nah 19 di sini juga terbuka terawangnya. Terus saya masuk ke sini 32, masuk ke 33. Nah ternyata 45 sini. Bagaimana, dengan cara bagaimana pada kalender ini bisa segaris lurus 8, 45 dan 17? Apa ini bukan sebuah kalender meramal bahwa Sulaiman, kerajaan Sulaiman itu akan dilanjutkan dengan Su dan Su dan Su. Luar biasa. Jadi ada kalender di sini. Dan di nomor 6 ini adalah kosong, lihat. Ingatlah, tidak membantah kepada ayat-ayat Allah, melainkan orang yang kafir. Ma yujadilu fi ayatillahi illa allazina kafaru. Jadi kalau orang membantah ayat Allah, kafir loh. Kafir loh. Ini ayat mengatakan, untuk setiap kabar ada tempat letaknya. Mustaqarrun itu tempat letak atau fakta atau ketetapan. Dan nanti kamu akan mengetahuinya, nanti kamu akan ketahui kalau ilmu sudah berkembang. Nih, di Khiyam nomor 6 ini dikatakan Khiyam atau Mahligai. Di sini kosong, saudara. Di dalamnya tidak ada model Nabi Sulaiman. Karena patung-patung di dalam itu adalah modelnya Nabi Sulaiman, mewakili bidadari di sorga, bidadari yang di dalam Khiyam. Nabi Sulaiman wafat di sini. Anda lihat tuh tongkatnya Nabi Sulaiman itu pendek. Nah, pendek sekali. Ini tongkat komando yang pernah dipakai oleh Soekarno. Tongkat komando, tongkat yang pendek. Nah, dengan tongkat ini dia bertekan, dia duduk bersila bertekan di dalam relung nomor 6 itu. Ya. Nah, ketika Nabi Sulaiman runtuh terbukti oleh jin. Nah, jadi Nabi Sulaiman sudah lama meninggal dunia, tapi tidak ketahuan karena terhalang oleh relung kiri kanannya, dan dia bertekan dengan tongkat. Ketika tongkatnya itu dimakan oleh rayap, nah kepalanya jatuh, dan waktu itulah jinnya bubar, tetapi masih tertinggal satu patung lagi yang belum selesai, yaitu ini. Ini yang disebut Unfinished Solomon, patung Nabi Sulaiman yang belum selesai. Mestinya ini diletakkan di nomor 6. Untuk di nomor 6. Di nomor 6 itu tempat Nabi Sulaiman duduk. Dia bilang, aku sudah menunggu sejak Nabi Sulaiman wafat, agar aku dibuka rahasianya. Siapa aku? Mengapa aku ditinggal tidak selesai? Terima kasih DLA yang mewisuda aku Ahad 8 Maret 2009. Jadi ini betul-betul kosong. Inilah makam Nabi Sulaiman. Ingatlah, ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Oleh sebab itu, surat Ar-Rahman ini di ayat 72 sengaja diletakkan karena banyaknya stupa itu 72 bidadari yang tersimpan dalam Mahligai Khiyam. Hurumun, hurum maksurat fil Khiyam.
hurun itu kan bidadari atau haram-haram itu yang tersimpan maksurat di dalam khiyam. Itu diletakkan di nomor 72 sebagai kode. Nah, khiyam. Nah, secara matematis khiyam itu sudah kita temukan. Ini bisa Anda lihat nanti di sudut air, ya, model sudut air di permata Al-Quran. Gak ada. Surga Adenin, masuk padanya pakaian mereka adalah sutra. Jadi orang di surga itu pakainya sutra. Maka itu Nabi Sulaiman memaksa jin untuk membuat patung itu pakai sutra. Anda lihat. Kalau Anda lihat orang-orang meniru patung ini, mereka tidak mengerti mengapa di sini ada 2 lapis kain. Dengan kekuatan apa Nabi Sulaiman menyuruh malaikat bikin ini bikin lagi 1 lembar lagi. Ini halus. Ini menunjukkan sutra, saudara. Nah, kemudian di bawah pantatnya ini ada lipatan-lipatan sutra. Untuk Nabi Sulaiman memaksa ini harus dibuktikan bahwa ini sutra. Dilipat seperti ini. Artinya, yang membuat patung ini bukan sekadar bikin patung. Ada pesan yang dia mau buat. Dia sengaja membuat itu untuk mengatakan, ini pakaiannya sutra loh, supaya kamu bisa menemukannya. Apa ini? Ini adalah model dari bidadara di surga yang dalam khiyam itu yang pakaiannya sutra. Nah, letaknya di pantat, saudara. Siapa pula pematung yang perlu peduli membuat kain sutra, kemudian lipatannya cuma di pantat. Siapa yang mau lihat? Itu bukti ke-7, bukti ke-8. Maka itu khiyam itu ada 72. Itulah alasan mengapa Nabi Sulaiman bikin patung. Pada pasalnya patung itu adalah model bidadara di dalam khiyam ini khiyam. Dan yang jadi model itu adalah, contohnya lah Nabi Sulaiman itu sendiri. Tapi karena Nabi Sulaiman wafat, maka yang satu itu ditinggal oleh jin. Karena dia dalam keadaan terpaksa mengerjakan itu. Ya, ini ayat Al-Quran ya, ini patung-patung. Nah, ini terlihat belum selesai. Karena yang selesainya keriting rambutnya. Nah, yang selesai itu seperti ini. Jadi ini belum selesai. Ya. Jadi sengaja dibikin keriting untuk menunjukkan dia sudah selesai. Dan ini tidak selesai. Dan kita sudah wisuda. Dan kita sudah memberikan permata Al-Quran di kepalanya. DLA telah mewisuda dia. Jadi bagaimana kita memahami ayat ini? Untuk apa Nabi Sulaiman membuat patung? Padahal Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, bukan patung. Berhala yang disembah. Nabi Sulaiman bikin patung bukan untuk disembah, tapi untuk huruf. Untuk model, untuk menceritakan sesuatu. Jadi fungsinya sebagai huruf gambar. Bukan untuk disembah. Yang tidak boleh itu menyembah patung. Nah, itu. Maka ia berhenti tidak jauh. Ini ayat Quran mengatakan dia. Yang tahu ini cuma Nabi Sulaiman dan orang yang membaca Al-Quran. Nah, dia buatkan patungnya. Cerita tentang burung hudhud berhenti tidak jauh. Fama kasar ghairu ba'id. Ini membuktikan bahwa patung burung ini pasti Nabi Sulaiman yang menyuruh jin. Karena cuma dia yang tahu fama kasar ghairu ba'id itu. Pergilah dengan tulisanku ini, katanya. Maka campakkanlah pada mereka, kemudian berpaling dari mereka. Maka perhatikan, fanzur. Ya, fanzur, maka perhatikan. Siapa yang tahu kata-kata memperhatikan ini kalau bukan Nabi Sulaiman? Nah, dia memperhatikan, dia berikan ekspresi memperhatikan burung itu. Jadi Nabi Sulaiman membikinkan cerita ini setelah dia katakan kepada burung itu, dia menceritakan kembali bahwa tanda kerajaan itu akan datang kepada kamu, tabut. Ini Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Daud mendapat tabut. Itu dia tabutnya. Ma yujadilu fi ayatillahi illa allazina kafaru. Tidak membantah kepada ayat-ayat Allah, melainkan orang-orang yang kafir. Hanya orang kafir aja yang bantah ayat ini. Anggap, itu udah hilang katanya.
Ya, karena sifat kafir kamu mengatakan kamu sudah hilang. Asal tidak mau tahu, ya tidak mau itu sifat kafir kamu. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Tidak membantah kepada ayat Allah melainkan orang-orang. Ini buktinya. Nih, kotak. Siapa yang bisa menjelaskan kotak apa ini? Peti apa? Mengapa peti ini harus dijaga oleh satu orang? Abdi dalam menjaga. Ya? Dan dia dibawa orang tua ini. Kenapa orang ini orang tua? Kenapa dia muda? Ini Nabi Sulaiman, ini Nabi Daud. Ini dalam upacara menyerahkan kekerajaan. Di dalam Quran dikatakan dan Sulaiman mewarisi Daud. Ini upacaranya. Cuma Nabi Sulaiman yang tahu bahwa tabut ini berada di bawah bapaknya. Ini rahasia kerajaan. Anda bisa bayangkan. Pastilah bahwa Nabi Sulaiman lah yang menyuruh gambar ini karena dia tahu anatomi gambar ini. Dan pasti dia dengan susah payah untuk membuat yang mirip orang tua, ya, dan ini adalah bapak dia. Gambar Nabi Daud, Anda bayangkan. Dia untuk meyakinkan kepada kita bahwa ini betul arsnya Ratu Saba. Dalam rangka meyakinkan dunia, ini betul Ratu Saba. Ini benar ars ini pernah dipindah. Itu masalah tujuannya. Maka ini perlu bukti. Nah, kalau dunia itu mengakui bahwa ada bangunan yang pernah dipindah di zaman Nabi Sulaiman, itu dahsyat, saudara. Dahsyat. Tabut itu sudah kita temukan. Itulah alasan mengapa Nabi Sulaiman menyuruh jin mengerjakan gedung-gedung dan patung-patung dan piring-piring. Dan setan-setan setiapnya membangun dan menyelam. Maka itu Pulau Solomon itu di dekat Indonesia, di sebelah timur Irian itu ada pulau situ. Waktu Nabi Sulaiman mau weekend dia ke sana dengan jin-jin dia. Dia duduk di kursi goyang di pantai-pantai sana, dia mensuruh jin sana menyelam mutiara. Maka itu pulau itu sekarang namanya Pulau Solomon. Kenapa nggak Pulau Solomon itu berada di daerah Palestina sana? Jadi disinilah ya, jatuhnya Bismillahirrahmanirrahim. Inilah istana Ratu Saba, Ratu Balkis. Maka itu di daerah Jogja ini ada yang disebut Ratu Pantai Selatan. Yang dikatakan, sungguhnya aku dapati seorang perempuan menguasai mereka. Ini dia. Dan ia diberi tiap sesuatu. Dan baginya ars yang azim. Gak gampang, saudara, sebuah bangunan dikatakan arsyun azim dalam Quran cuma ini. Hilang, Anda katakan hilang, berarti Anda gak belajar. Anda tidak meneliti bagaimana ars itu dikatakan arsyun azim. Inilah dia. Ini yang dilihat oleh burung hudhud. Dan ketika dia melihat inilah, dia mengatakan ini azim. Azim itu kodenya seperti ini. Nah, seperti jurang yang dalam. Taudil azim. Terlihat di sini kodenya itu. Taudil azim, jurang yang dalam. Arsyun azim, ars yang menjulang. Bangunan yang menjulang. Walaha arsyun azim. Dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud untuk matahari dari selain Allah. Nah ini berkata yang di sisinya ada ilmu dari kitab. Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu pemandanganmu. Jadi sebelum pemandangannya Nabi Sulaiman kembali kepada Nabi Sulaiman, ars itu insya Allah telah datang di sisi Nabi Sulaiman. Ini kecepatan cahaya, saudara. Maka ketika ia melihat terletak di sisinya, ia berkata, ini dari sebagian fadlun Rabbiku. Ini luar biasa, saudara. Kejadian ini tidak mungkin hilang faktanya. Ada faktanya. Itu dia. Ketika dilihat tiba-tiba di sana, nun jauh di sana. Nah ini sudah bisa dibilang sisi di sisi. Jadi kira-kira Nabi Sulaiman itu berada di Bukit Setumbu. Dia berdiri di sana. Nah ini lembah semut. Tiba-tiba muncul di situ ars Ratu Saba. Untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur, kata Nabi Sulaiman. Dan siapa bersyukur maka ia bersyukur untuk dirinya. Dan siapa kufur maka sungguhnya Rabbiku
Ghaniyyun Karim. Kemudian Ar-Rasul Sabah itu diubah, dimodifikasi. Nah, itu bisa diterangkan dengan pilar Al-Quran. Ya, di pilar Al-Quran ini Anda bisa lihat bagaimana ada bangunan-bangunan ya. Ini seperti ini. Pilar Al-Quran. Anda harus bisa memahami pilar Al-Quran, di mana ayat Al-Quran ditulis dalam bentuk bilangan-bilangan, balok-balok. Ya, ada transformasi 19. Nah, itu terjadi ya, bentuk kecil dan bentuk besar. Ya, bentuk kecil itu ini dikatakan kolil, besar itu ini dikatakan azim. Nah, itu eksak tidak ada dalam Al-Quran. Nah, itu yang menjadi sidrin kolil dan menjadi arsun azim. Nah, di sidrin kolil inilah diletakkan kata sidrah. Sidratil muntaha itu letaknya di sini. Ya. Nah, itu dia bergambarnya di tiga bangunan itu. Kita sudah temukan. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Tidak membantah kepada ayat-ayat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Jadi sifat kafir Anda saja yang membuat Anda membantah. Ya. Nah, itu dia di sana. Ada kata sidrah di situ. Ya, sidrah. Ya. Dan ini jadi piring nanti ini. Ada 3 piring di sini. Nah, ini diangkat oleh malaikat. Polanya dia menjadi piring. Nah, itu yang digambarkan di Borobudur dan Arupadatu. Ya. Piring. Jadi secara matematis ada, gambar ini ada di pilar Al. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت